Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, baik yang ada di laut, di darat, atau di pegunungan. Sumber daya alam sangat bermanfaat untuk kita dan harus kita jaga kelestariannya. Lalu, apa sih yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam yang akan selalu ada dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi dua. Ada hayati atau benda hidup dan juga non-hayati atau benda tak hidup. Yang termasuk hayati antara lain ada nabati atau tumbuhan dan juga hewani. Yang termasuk ke non-hayati contohnya matahari, air, angin atau udara, dan juga tanah. Lalu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, perak, tembaga, biji besi, nikel, pasir, belerang, batu kapur, dan lain-lain. Lalu bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang baik itu? Atau apa saja pemanfaatannya? Yang pertama ada pertanian, juga perkebunan. Untuk perkebunannya banyak ya, seperti perkebunan teh. Kalau pertaniannya bertani, bercocok tanam di sawah, yaitu padi. Lalu ada juga perikanan, bukan hanya ikan saja, tapi ada juga udang, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain. Lalu ada juga di bidang peternakan, yang bisa kita ternak juga banyak, contohnya sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Ada juga kita bisa memanfaatkan di perhutanan, contohnya kita bisa memanfaatkan pohon untuk industri mebel, bisa kita gunakan atau kita buat menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa memanfaatkannya sebagai energi listrik. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan matahari. Lalu ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan angin, dan PLTA yang memanfaatkan air. Ada juga pertambangan. Pertambangan itu banyak, ada tambang emas, ada tambang minyak, ada juga batu bara, pasir, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga nih di bidang pariwisata, baik yang ada di darat maupun di laut. Contohnya seperti pantai atau di pegunungan, objek wisata di Indonesia itu sangat banyak. Nah, jadi bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya. Setelah kita memanfaatkan sumber daya alam, kita juga harus menjaga kelestariannya dengan cara menghemat energi, lalu menjaga kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi setelah kita memanfaatkan pohon-pohonnya untuk bahan mebel, kita juga harus menanam kembali pohon tersebut agar tidak terjadi hutan gundul dan sumber airnya tetap terjaga. Lalu juga kita bisa membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Terasering itu maksudnya adalah cara bercocok tanam di area lereng gunung yang bertingkat-tingkat.
Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah erosi atau longsor. Lalu kita juga bisa beralih ke sumber energi alternatif seperti yang tadi. Kita masih menggunakan sumber energi batu bara untuk pembangkit listrik. Nah, kita sudah bisa melakukan atau beralih ke sumber energi alternatif, misalnya menggunakan energi matahari yang disebut PLTS, atau angin, atau juga menggunakan sumber energi air dan lain-lain. Yang terakhir, kita juga harus membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, jadi kita harus memanfaatkannya dengan sangat hati-hati. Nah, sekian penjelasan tentang sumber daya alam. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.